Namaku Arga. Tahun ini usiaku 19. Setelah ayah meninggal, aku memutuskan kembali ke desa tempat aku dilahirkan, Desa Sembara, sebuah dusun sunyi yang dikelilingi perbukitan, sawah luas, dan hutan bambu yang bergemerisik bila angin lewat. Terakhir kali aku menginjak tanah ini, aku masih balita. Kenanganku tentangnya buram, seperti mimpi yang hanya menyisakan kabut dan bayangan samar. Rumah kakekku, peninggalan keluarga kami, masih berdiri kokoh di ujung desa. Rumah panggung sederhana dari kayu jati, berlumut di sisi utara, tapi tetap hangat dan menenangkan. Aku datang sendiri, tidak ada sanak saudara yang tersisa. Tapi entah kenapa, saat melangkah masuk ke dalam rumah itu, aku merasa seperti disambut. Hari-hari awalku berjalan tenang. Warga desa ramah, meskipun sedikit tertutup. Anak-anak bermain layangan di lapangan kecil dekat balai desa. Orang dewasa sibuk menjemur hasil tani atau memperbaiki pagar pekarangan. Aku membantu sebisa mungkin, meskipun belum terbiasa dengan ritme hidup desa yang lambat dan hening. Namun, ada satu hal yang langsung terasa berbeda. Desa ini seperti kehilangan suara saat malam tiba. Sekitar pukul 9 malam, suasana berubah drastis. Tak ada lampu yang menyala. Tak ada suara televisi dari dalam rumah. Bahkan jangkrik pun seolah berhenti bersuara. Pintu-pintu dikunci. Jendela-jendela ditutup rapat. Semua orang masuk rumah lebih awal dan tak seorang pun berani menyapa malam. Malam pertama, aku pikir itu hanya kebiasaan khas pedesaan. Tapi setelah 3 malam berturut-turut mendengar bunyi langkah berat di luar rumah, seperti orang berjalan membawa beban besar, aku mulai curiga. Langkah-langkah itu berirama lambat, teratur. Dan anehnya, selalu lewat tepat tengah malam. Suatu malam, karena penasaran, aku sempat bertanya pada Bu Sari, tetangga sebelah rumah. "Apa yang biasa terjadi malam-malam di desa ini, Bu?" tanyaku pelan saat kami menjemur pakaian bersama. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab lirih, "Malam bukan waktunya manusia berjalan, Le. Apalagi kalau yang berjalan bukan manusia lagi." Kalimat itu menghantamku seperti embun dingin di pagi hari. Mendadak, aku merasa aku sedang tinggal di tempat yang menyimpan sesuatu yang belum selesai. Dan di balik kesunyian desa ini, aku merasa namaku perlahan dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak menutup jendela kamar. Lampu kupadamkan lebih awal, dan hanya ada cahaya redup dari bulan yang menggantung di langit. Angin malam menyusup masuk lewat celah kisi-kisi, membawa aroma tanah lembab dan bambu basah. Sunyi. Terlalu sunyi. Lalu, suara itu datang lagi. Langkah-langkah berat di tanah kerikil, terdengar pelan namun pasti, seperti alunan gamelan lambat yang dipukul oleh tangan tak kasat mata. Denting kayu menyentuh kayu, seolah ada benda panjang yang diusung bersama. Aku berani menoleh keluar jendela. Dan aku melihatnya. Keranda kayu tua, diselimuti kain hitam pudar, diusung oleh 4 pria berbaju putih. Tapi tubuh mereka melayang sedikit di atas tanah. Langkahnya tidak menyentuh bumi. Tak ada suara napas. Tak ada sorot mata. Mereka berjalan tanpa wajah yang bisa dikenali. Seperti bayangan dari dunia yang tak mengenal waktu. Mereka lewat perlahan di jalan depan rumahku. Dan saat mereka hampir sampai di ujung gang, keranda itu berhenti. Tepat di depan rumahku. Aku menahan napas. Tangan dan kakiku dingin. Waktu seolah membeku. Salah satu dari mereka menoleh. Atau, kupikir ia menoleh, karena tak ada wajah yang bisa kulihat. Tapi tubuhnya menghadap langsung ke arah jendelaku. Kain hitam penutup keranda bergeser sedikit. Dan yang kulihat bukan tubuh. Bukan jasad. Tapi ruang kosong. Seperti sesuatu sedang menunggu untuk diisi. Aku menjauh dari jendela, perlahan. Tak berani menutup tirai. Jantungku berdebar terlalu keras, seakan bisa terdengar oleh siapapun, atau apapun, yang ada di luar sana. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya ke Pak Lurah. Aku ceritakan semua yang kulihat, tapi wajah beliau hanya menegang, dan suaranya berat saat menjawab, "Jangan pernah buka jendela tengah malam, Le. Itu bukan keranda biasa. Itu bukan untuk dilihat. Dan bukan untuk siapa-siapa,
sampai ia sendiri yang memilih. Memilih apa, Pak? Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Beliau menatapku lama, lalu menjawab singkat. Yang kosong akan terisi pada waktunya. Sejak malam itu, keranda itu datang setiap malam. Dan setiap malam pula, ia berhenti di depan rumahku. Seolah waktu tahu kemana harus kembali. Malam keempat, aku tak lagi hanya takut, aku merasa diawasi. Bukan oleh mata manusia, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih tua dari usia desa ini sendiri. Aku mulai bermimpi aneh. Suara langkah yang sama menggema dalam tidurku, disertai bisikan samar yang memanggil namaku dari kejauhan. Arga. Setiap kali aku terbangun, tubuhku dingin dan tirai jendela selalu bergerak, meski tak ada angin. Aku mulai menggali jawaban. Aku tak bisa tinggal diam, menunggu sesuatu yang tak ku mengerti mengetuk pintu rumahku setiap malam. Di ruang belakang rumah peninggalan kakek, aku menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya tersimpan buku harian lusuh, bertahun-tahun usianya. Tulisan tangan kakekku memenuhi halaman demi halaman, catatan harian yang rupanya dulu ia simpan rapat-rapat. Aku membaca pelan-pelan, sampai di satu bagian yang membuatku terdiam. Keranda itu tak membawa jenazah. Ia mencari jiwa yang belum dikembalikan. Satu nama belum sempat diselesaikan. Jika tidak ada yang menebusnya, maka darahnya akan dipanggil kembali. Dan di sana, tertulis dengan jelas, Ardian. Ayahku, ayah yang selama ini tak pernah bicara banyak tentang desa ini. Yang selalu melarangku pulang, dengan alasan yang tak pernah ia jelaskan. Tanganku gemetar saat membalik halaman berikutnya. Ada sketsa peta kecil, hutan di belakang desa, dan sebuah simbol lingkaran yang diberi nama, tanah yang belum dipulangkan. Aku tak tahu apa maksudnya. Tapi malam itu, aku bermimpi tentang ayah. Ia berdiri di tengah kabut, tak bicara apa-apa, hanya menunjuk ke arah hutan, lalu menghilang pelan-pelan bersama desir angin. Esok paginya, aku pergi ke balai desa untuk mencari arsip lama. Dengan izin Pak Lurah, aku membuka laci-laci penuh debu yang sudah jarang dibuka. Di antara dokumen-dokumen kuno, aku menemukan catatan kematian. Dan satu lembar yang ganjil. Satu nama tertulis dengan tinta pudar. Ardian tidak dimakamkan. Belum disucikan. Tanganku perlahan mengepal. Napasku berat. Ayah, apa yang kau tinggalkan di sini? Dan lebih dari itu, kenapa sekarang aku yang dicari? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, tak henti-henti. Sore menjelang malam, langit desa Sembara mendadak diselimuti mendung berat. Angin dari utara berembus aneh, kering tapi dingin, seperti napas dari masa lalu yang menolak dilupakan. Aku tahu malam ini akan berbeda. Terlalu hening, bahkan jangkrik pun tak bernyanyi. Di dalam kamar, aku duduk menatap buku harian kakek yang terbuka pada halaman terakhir. Di sana tertulis satu kalimat, ditulis dengan tinta yang berbeda, seolah ditambahkan di akhir hidupnya. Jika yang ditinggalkan tak dipulangkan, maka yang hidup akan diminta menebusnya. Satu akan dipilih. Dan kau tahu siapa? Aku memejamkan mata. Dalam hatiku, sebuah keputusan tumbuh, aku tidak bisa terus bersembunyi. Jika keranda itu mencari jiwa yang belum dikembalikan, maka aku akan menuntunnya kembali. Tapi aku tak tahu bagaimana. Aku mencoba meminta bantuan Pak Lurah. Tapi rumahnya kosong. Lalu ke rumah Bu Sari, gelap dan tertutup rapat. Bahkan suara ayam pun lenyap dari kandangnya. Desa ini seperti berhenti bernapas. Aku berdiri di halaman rumah, satu-satunya tempat yang masih menyala lampunya. Tangan gemetar menggenggam lentera kecil, dan di dalam saku jaketku, aku membawa cermin tua yang kutemukan bersama buku harian. Konon, milik ayah. Tepat tengah malam, suara itu datang. Langkah kaki berat. Denting kayu. Embusan angin yang membawa aroma pekat seperti akar basah dan kain tua. Keranda itu datang lagi. Tapi kali ini, ia tidak hanya berhenti. Ia menghadap langsung ke arahku. 4 sosok yang mengusungnya berdiri tegak. Kain hitam keranda perlahan tersibak, membuka pelan-pelan, hingga ruang kosong di dalamnya terlihat jelas. Seperti rongga sunyi yang menunggu sesuatu untuk kembali. Dan di saat itulah aku tahu. Mereka tidak bisa memilih. Aku yang harus memilih.
Aku bisa menyerahkan diriku. Menyerah pada takdir yang dibawa ayah dari masa lalunya. Atau, aku bisa melakukan satu hal terakhir yang ditulis kakek di catatan terpisah, pergilah ke tanah yang belum dipulangkan. Di sana, yang tak sempat dimakamkan menunggu. Jangan lupa bawa cerminnya. Tapi aku harus pergi malam ini. Sendirian. Lewat hutan yang katanya tak menerima langkah manusia setelah matahari tenggelam. Aku menatap keranda itu sekali lagi. Lalu, ku tarik napas dalam-dalam. Aku memilih jalan yang kedua, dan kali ini, aku akan mencari jawaban yang sebenarnya. Langkahku menyusuri jalan setapak di belakang desa, satu-satunya jalan menuju tanah yang belum dipulangkan, tempat yang disebut kakek dalam catatannya. Lentera kecil di tanganku nyalanya bergetar, entah karena angin malam, atau karena tanganku sendiri yang gemetar. Aku berjalan sendirian, melewati rumpun bambu yang berdiri rapat seperti pagar sunyi. Di kejauhan, suara-suara samar menggema. Bisikan yang tak bisa kupahami, seakan suara-suara dari mereka yang pernah tinggal di sini, tapi belum pernah benar-benar pulang. Hutan itu gelap dan basah, seolah tak pernah dijamah cahaya. Tapi peta di buku harian kakek membawaku ke sebuah cekungan tanah, dikelilingi batu-batu kecil dan dua pohon tua yang melengkung seperti gerbang. Inilah tempatnya. Tanah di tengah cekungan tampak lebih gembur, lebih gelap, seperti pernah dibuka tapi tidak pernah ditutup dengan benar. Aku mulai menggali perlahan, bukan dengan sekop, tapi dengan tangan dan sebilah papan kayu yang kubawa dari rumah. Tak ada jasad. Tak ada peti. Yang kutemukan justru kain kafan tua yang terlipat rapi, dan di atasnya, sebuah keping logam kecil berbentuk bulan sabit, lambang keluarga kami yang dulu pernah dipakai kakek. Tanganku bergetar. Saat aku menyentuh kain itu, angin di sekelilingku berhenti. Suara malam mendadak hilang. Dan dari sela pepohonan, keranda itu muncul kembali. Tanpa suara. Tanpa bayangan pengusung. Hanya melayang. Perlahan mendekat ke tempatku berdiri. Aku tahu ini saatnya. Kutinggalkan kain kafan dan keping logam di atas tanah, lalu membuka saku jaketku dan mengeluarkan cermin tua warisan ayah. Cermin itu memantulkan cahaya lentera, dan sekejap, aku melihat bayangan wajah ayahku di dalamnya. Wajah yang tenang. Tapi di matanya, ada penyesalan yang tak terucap. "Ayah," bisikku. "Kalau ini warisanmu, biarkan aku yang mengakhirinya dengan damai." Kutundukkan kepala, lalu meletakkan cermin itu di atas kain kafan. Saat itu juga, cahaya lentera redup, dan keranda itu berhenti tepat di hadapanku. Tanpa ada tangan yang menyentuhnya, kain penutupnya turun perlahan. Dan untuk pertama kalinya, keranda itu terisi. Bukan oleh tubuh, tapi oleh kenangan, pengakuan, dan janji yang akhirnya ditepati. Langit malam perlahan berubah. Bintang-bintang muncul kembali. Udara menjadi hangat. Dan langkah-langkah sunyi yang selama ini selalu terdengar setiap tengah malam menghilang. Aku berdiri lama di sana, dalam diam. Malam ini, sesuatu telah kembali ke tempatnya. Dan malam itu menjadi malam pertama desa Sembara benar-benar tidur. Tak ada langkah berat di jalan. Tak ada keranda yang melayang. Tak ada bisikan yang menyelinap lewat celah dinding. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, desa ini hening karena damai, bukan karena takut. Keesokan paginya, sinar matahari menembus celah-celah bambu di belakang rumah. Burung-burung kembali bernyanyi. Jendela-jendela dibuka. Warga mulai tersenyum sedikit lebih lega, meski mereka sendiri mungkin tidak tahu pasti apa yang telah berakhir. Aku berjalan perlahan menuju balai desa. Di sepanjang jalan, orang-orang menatapku seperti melihat seseorang yang kembali dari tempat jauh, bukan secara fisik, tapi secara batin. Pak Lurah menghampiriku di tangga balai. Tatapannya lembut, tapi penuh makna. "Kau sudah menuntaskan apa yang belum sempat diselesaikan ayahmu," katanya. Dan itu tak semua orang bisa lakukan, meski satu generasi penuh. Aku hanya menunduk. Ada lega yang sulit dijelaskan. Ayahku tak sempurna, tapi ia tak pernah berniat lari. Ia hanya tak tahu caranya kembali. Dan malam itu, aku membantunya menemukan jalan pulang. Sejak saat itu, keranda tak pernah lagi muncul di tengah malam. Lentera-lentera mulai dinyalakan lebih lama.
Anak-anak bermain hingga senja tanpa diburu kecemasan. Dan rumah peninggalan kakek terasa benar-benar menjadi rumah. Kadang, saat aku duduk di serambi, aku masih melihat bayangan putih melintas di kejauhan, tapi hanya sekelebat, seperti lambaian perpisahan yang tak lagi mengganggu. Kini aku tahu, keranda itu bukan kutukan. Ia adalah penanda bagi yang tertunda. Ia datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa ada janji yang belum ditepati, doa yang belum dikirim, dan jiwa yang belum dijemput. Dan aku hanya kebetulan menjadi orang yang cukup berani untuk membuka jendela. Kadang, yang paling menakutkan bukanlah hantu dari luar, tapi beban dari masa lalu yang tak pernah kita hadapi. Dan kadang, yang bisa memulihkan hanyalah satu keberanian kecil untuk tidak menutup mata.